إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kita syukuri dengan sebenar-benarnya, yaitu kita syukuri dengan hati kita, yakni meyakini bahwa nikmat itu hanya karena karunia Allah semata-mata. Kita hanya berusaha untuk mendapatkan nikmat, namun hakikatnya yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan nikmat tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pula orang yang sederhana saja dalam usaha tapi mendapatkan nikmat. Itu menunjukkan bahwa nikmat bukan karena usaha kita, akan tetapi karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan ucapan kita, yakni mengucapkan alhamdulillah, dan kita syukuri dengan perbuatan kita, yaitu memudahkan nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada keluarga Nabi Daud dengan firman-Nya, wa'malu atau i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan berbuatlah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sekali dari hamba-Hamba yang mau bersyukur. Artinya bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, dan bersyukur dengan perbuatannya, yakni mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang terus-menerus mengikuti sunnahnya sampai akhir hayatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada kajian di kali ini marilah kita kaji dengan tema ta'ziyah menurut as-sunnah. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ta'ziyah itu tidak luput dari kita. Semua orang akan bertakziah atau ditakziahi, itu tidak luput. Kalau dagang barangkali tidak semua orang berdagang, politik tidak semua orang berpolitik. Tapi kalau takziah, insya Allah semua akan bertakziah dan semua akan ditakziahi. Karena itu perlu kita tahu tentang bagaimana sunnah Rasulullah SAW ketika bertakziah, agar takziah kita itu tidak keliru. Maka pada bahasanya nanti pengertian takziah, kemudian bagaimana cara bertakziah, dan juga apa yang bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Itu kalau waktunya cukup akan kita bahas 3 hal tadi. Yang pertama, pengertian takziah.
Takziah secara bahasa merupakan bentuk masdar, kata benda turunan, artinya dari kata jadian dari kata yang lainnya, jadi dari kata aza atau lafaz al-aza, yang artinya adalah kesabaran seseorang atas segala sesuatu yang hilang, sabar menghadapi musibah kehilangan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bertakziah yaitu memotivasi, memberikan semangat orang yang tertimpa musibah agar bisa lebih bersabar dan menghiburnya supaya bisa melupakannya, meringankan tekanan kesedihan dan himpitan musibah yang menimpanya. Itulah arti takziah menurut Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian hukum takziah berdasarkan kesepakatan para ulama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, hukumnya adalah sunnah. Hal ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW, di antaranya man azza musaban falahu mithlu ajri. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat oleh orang tersebut, yakni orang yang ditakziahi, orang yang tertimpa musibah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya barang siapa bertakziah maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Barang siapa yang bertakziah kemudian menyolatkannya dan menghantarkannya ke pemakaman, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud qirat itu? Maka Rasulullah menjawab, mislu uhudin dhahaban, yakni pahala yang seperti emas sebesar gunung Uhud. Itulah yang namanya qirat. Artinya orang yang bertakziah pahalanya amat sangat besar sekali. Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, apa yang membuatmu keluar rumah? Fatimah menjawab, aku bertakziah kepada keluarga yang ditinggal mati. Juga diriwayatkan oleh Amr bin Hazm bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian kemuliaan kepadanya di hari kiamat. Hadis-hadis ini menunjukkan anjuran untuk bertakziah. Kalau merawat jenazah itu fardu kifayah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, dan juga memakamkan itu fardu kifayah. Namun kalau takziahnya itu sunnah. Hikmah daripada takziah banyak sekali. Di antaranya mendapatkan pahala yang besar, seperti hadis-hadis yang sudah saya sampaikan di atas. Kemudian meringankan beban musibah yang diderita oleh orang yang terkena musibah tadi. Kita bertakziah itu bukan kepada yang mati, akan tetapi bertakziah kepada yang hidup, yakni kepada keluarga yang ditinggal mati. Juga memberikan semangat untuk keluarga yang ditinggal mati tadi untuk terus-menerus bersabar menghadapi musibah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga memotivasi untuk ridha dengan ketentuan atau qadar Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha terhadap qadar Allah itu sangat penting sekali, akan membuat diri tenang dan sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Rasulullah SAW dalam suatu hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yarda bi qada'i falyaltamis rabban siwaya." Barang siapa yang tidak ridha terhadap takdirku, maka silahkan mencari Tuhan selain aku. Berarti menunjukkan bahwa orang yang tidak ridha terhadap takdir Allah, seakan-akan dia mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang mencari Tuhan selain Allah, berarti kufur kan gitu. Kalau tidak ridha dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mendoakan agar orang yang tertimpa musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Juga melarangnya dari berbuat niyahah, meratap, memukul atau merobek pakaian dan lain sebagainya akibat dari musibah yang menimpanya. Jadi meratap artinya susah dengan yang berlebih-lebihan, itu dilarang oleh agama. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "An-naihatu idza lam tatub." Orang yang meratapi orang mati, wanita yang meratapi orang yang mati, apabila dia tidak bertobat, maka akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti dengan dipakaikan kepadanya baju dari timah yang meleleh. Amat sangat berat siksanya. Di dalam hadis itu yang ditegaskan adalah kaum wanita. Mengapa? Karena kalau wanita yang pantas meratap saja tidak boleh, apalagi orang laki-laki yang mestinya tidak meratap. Jadi dalam Islam itu biasa memberi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan contoh yang sangat ekstrim agar yang lebih tinggi, yang lebih berat lagi. Maka misalnya dalam Al-Quran dikatakan, "Wala taqul lahuma uffin." Janganlah kau mengatakan kepada orang tuamu ah. Kata-kata ah saja tidak boleh, maka yang lebih tinggi dari ah itu lebih dosa lagi. Misalnya mendiamkan orang tuanya, tidak memperhatikan orang tuanya, ataupun memperkarakan orang tuanya, itu semuanya lebih tidak boleh lagi. Begitu pula ketika melarang pula memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tud'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan kamu agar menyekutukan aku, maka jangan kau taati keduanya, akan tetapi tetap bergaulilah keduanya di dalam dunia ini dengan baik. Jadi dosa yang paling besar yang tidak ada tandingannya adalah dosa syirik. Di ayat itu Allah menegaskan, apabila orang tuamu memerintahkan kamu syirik pun, jangan kau taati perintahnya, akan tetapi dalam urusan dunia masihlah kau bergaulinya dengan baik, masih dihormati, masih disantuni kalau butuh santunan, masih segalanya dalam urusan dunia, tidak terus ditinggal pergi. Maka yang ekstrim, apalagi yang kecil-kecil, ibaratnya bagi para pemuda berbeda dengan orang tua dalam memilih jodoh, itu amat sangat kecil. Kalau memang alasan orang tuanya itu sesuai dengan syariah dan anak muda itu tidak sesuai dengan syariat, maka ikutilah.
nasihat orang tua. Tapi kalau nasihat orang tua itu tidak sesuai dengan syariah, sedang pemuda itu yang sesuai dengan syariah, maka boleh dilanggar nasihat orang tua itu, tapi dalam urusan dunia tetap berbuat baik kepadanya, tetap datang, tetap menghormati, meskipun dalam hal memilih jodoh dia marah. Ini di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah seringkali ada redaksi yang seperti itu dan banyak. Misalnya, la yanfa'u yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak bermanfaat baginya, kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, di situ yang disebutkan adalah hanya anak laki-laki. Kenapa tidak anak perempuan? Kenapa tidak saudara laki-laki? Ternyata di dalam kitab Rihabut Tafsir dijelaskan bahwa anak laki-laki itu adalah aulal qarabah. Dia adalah keluarga dekat yang paling dekat. Bahkan anak laki-laki ini yang bisa menutup waris, tidak keluar kemana-mana. Ketika orang mempunyai anak perempuan 10 misalnya, tidak mempunyai anak laki-laki, kemudian dia meninggal, orang tersebut meninggal, maka pembagian warisannya adalah untuk istri 1/8, kemudian untuk anak-anak 2/3, kemudian sisanya adalah untuk asobah, berarti keluar kepada saudara-saudara dari orang yang mati tadi. Tapi kalau orang itu mempunyai 1 anak laki-laki, maka tidak ada sedikit pun yang keluar, hanya untuk ibunya 1/8, sisanya adalah masuk kepada anak laki-laki itu seluruhnya. Kalau misalnya 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, ya sisanya setelah dikurangi 1/8 juga untuk anak perempuan dan anak laki-laki, tidak keluar kemana-mana. Hanya pembagiannya lidzakari mislu hadzil unthayaini. Lalu pemahaman dari itu menurut Rihabut Tafsir, kalau anak laki-laki saja tidak bisa bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan seseorang di akhirat nanti pada hari kiamat, apalagi yang lainnya. Begitulah. Jadi di dalam ini agak keluar sedikit untuk mencontohkan gaya-gaya bahasa dalam Al-Quran di dalam memahaminya. Kemudian juga dengan bertakziah bisa mendoakan si mayit dengan kebaikan, tentunya kalau mayitnya itu muslim. Adanya pahala bertakziah yang besar dan juga merupakan pelajaran yang berharga bagi orang yang bertakziah, bahwa dirinya suatu ketika pasti akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Sesuatu yang sudah pasti adalah kematian. Seringkali kita lupa untuk mencari bekal mati, tapi yang dicari hanya bekal hidup dulu, yakni bekal masa tua. Padahal masa tua belum tentu kita dapatkan, belum tentu kita sampai tua, juga belum tentu kita tua itu sengsara. Tapi kalau mati sudah pasti. Maka dari itu kita berhijrah sekarang untuk berbekal mati, jangan hanya berbekal mencari bekal mati, jangan hanya mencari bekal untuk masa tua. Kemudian berikutnya waktu bertakziah. Jumhur ulama, mayoritas ulama memandang bahwa takziah diperbolehkan sebelum dan sesudah mayat dimakamkan, baik ketika mayat masih ada maupun sesudah dimakamkan. Kalau sudah dimakamkan berapa hari?
Jumhurul ulama juga berpendapat jangka waktunya adalah 3 hari setelah dikemumikan. Namun ini tidak membataskan yang kaku yang pasti. Kalau ada hal yang dibutuhkan maka tidak ada masalah untuk bertakziah setelah 3 hari. Kenapa bertakziah itu hanya sampai 3 hari? Karena apabila takziah itu dilakukan terus-menerus sampai berhari-hari, maka akan mengingatkan sahibul musibah akan musibah itu, sehingga susah kembali. Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi ayyamin illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata ashhurin wa syahr. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung teratas matinya seseorang lebih dari 3 hari, kecuali berkabung atas matinya suami. Fa innaha sesungguhnya dia wajib untuk berihdah 4 bulan 10 hari. Nah, di sini ada perbedaan antara iddah dan ihdah yang sering tidak dipahami. Iddah itu adalah bilangan waktu di mana seorang wanita berihdah. Ihdah itu adalah larangan-larangan bagi wanita yang dalam keadaan iddah. Yani apabila iddah karena cerai itu 3 kali suci, salah satu guru. Apabila iddah karena meninggal dunia, maka 4 bulan 10 hari. Ya, perbedaan antara ihdah dan iddah. Kemudian tentang takziah ini dihubungkan dengan dikiaskan ke sini, jadi seorang wanita tidak boleh berkabung atas matinya seseorang lebih dari 3 hari, maka berarti bertakziah tidak boleh lebih dari 3 hari. Namun hukumnya bukan haram, akan tetapi sampai derajat makruh menurut jumhur ulama, termasuk berulang-ulang. Kenapa? Karena tujuan daripada takziah sudah tercapai pada waktu pertama, yakni memberikan semangat kepada sahibul musibah, mendoakan sahibul musibah, dan juga mendoakan si mayit apabila jenazah itu, mayit itu adalah muslim. Kepada siapa bertakziah? Sunnahnya takziah dilakukan kepada seluruh orang yang tertimpa musibah atau ahlul musibah, baik orang tua, anak-anak, dan apalagi orang yang lemah. Maksud bertakziah bukan kepada yang mati, tapi kepada yang ditinggal mati. Lebih khusus lagi kepada orang-orang tertentu dari mereka yang merasakan kehilangan dan kesepian karena ditimpa musibah tersebut. Tetapi ulama bersepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh bertakziah kepada seorang perempuan muda kecuali ada mahram. Artinya bertakziah bareng, berhadapan, hanya berdua toh. Kalau bertakziah ketika jenazah masih ada di rumah, kemudian kita di luar bersama-sama, itu tidak ada masalah sama sekali. Yang dimaksud di sini adalah sendiri, tidak ada mahram, tidak ada orang lain, karena ini akan menimbulkan fitnah. Kecuali kalau memang mahram. Sebaliknya juga wanita, ibaratnya ada seorang
meninggal dunia yang tadinya temannya. Lalu laki-laki bertakziah sendiri dongeng kepada wanita yang ditinggal mati suaminya itu, maka akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau dia membawa istrinya sendiri bareng-bareng, itu tidak ada masalah karena ada orang lain. Ini yang dimaksud dengan tidak boleh. Kemudian takziah kepada orang kafir. Ada perbedaan pendapat dalam masalah takziah kepada orang kafir dhimmi. Orang kafir yang dalam perlindungan atau orang kafir yang tidak memusuhi. Berarti orang-orang kafir di Pekalongan itu termasuk tidak memusuhi barangkali. Sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah memperbolehkannya. Adapun Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal bersikap tawakuf, tidak memberikan komentar pada masalah ini. Tapi para sahabat Imam Ahmad memandang takziah sama dengan iyadhah, sama dengan iyadhah, menengok atau besuk orang yang sakit. Dalam hal ini mereka memiliki dua pendapat. Jadi yang pertama, menengok dan melayat orang kafir hukumnya terlarang atau haram. Dalil yang mereka pergunakan adalah la tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqi. Janganlah memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang dari mereka, pepetlah ke tempat yang paling sempit. Hadis riwayat Muslim. Dan takziah ini disamakan dengan memulai salam kepada mereka. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, membolehkan takziah dan menengoknya dengan dalil berikut, yakni tentang karena disamakan dengan menengok orang sakit tadi, maka didasarkan dalil hadis ini. Qala Anas radhiyallahu anhu, kana gulamun yahudiyyun yahdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarido fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa'aslama fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Dahulu ada seorang anak Yahudi, gulamun Yahudiyun, yang membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika anak itu sakit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menengoknya. Beliau duduk di dekat kepalanya dan berkata, masuklah ke dalam Islam. Anak tersebut memandang bapaknya yang hadir di dekatnya. Bapaknya lalu berkata, patuhilah perkataan Abul Qasim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu julukannya bukan Yasin, bukan Toha, tapi julukannya adalah Abul Qasim. Tidak ada hadis yang menunjukkan Rasulullah dijuluki Toha atau Yasin. Maka anak itu pun masuk Islam. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa neraka. Maka ini menunjukkan kebolehannya. Juga berdasarkan keumuman hadis tentang takziah, yakni man azza musaban walau ajru mislu ajri. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang tersebut. Itu menurut ulama sebagian mengatakan begitu. Kemudian bagaimana kalau
muslim ditinggal mati seorang kafir. Jadi misalnya bapaknya kafir, anaknya sudah masuk Islam, kemudian bapaknya mati, bolehkah kita bertakziah ke sana? Jumhur ulama memperbolehkan takziah kepadanya. Adapun pendapat yang melarangnya adalah Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Yang rajih yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, yakni pendapat mayoritas ulama mengatakan boleh, karena yang ditakziahi bukan yang mati, tapi yang ditakziahi adalah yang ditinggal mati. Ya. Dengan dalil sesuai dengan keumuman hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan memerintahkan untuk bertakziah. Lalu apa yang diucapkan? Ini yang terpenting barangkali yang banyak dari kita yang tidak mengerti, sehingga sampai ke tempat orangnya atau yang ditakziahi hanya ngobrol-ngobrol melulu. Berdasarkan pendapat para ulama dalam masalah ini, yakni apa yang diucapkan, bisa disimpulkan bahwa mereka tidak membatasi dan tidak menentukan bacaan-bacaan khusus yang harus diucapkan ketika bertakziah. Seperti Ibnu Qudamah misalnya mengatakan, sepanjang yang kami ketahui tidak ada ucapan tertentu yang khusus dalam takziah. Namun diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah melayat seseorang dan mengucapkan rahimakallah wa ajaraka, semoga Allah merahmatimu dan memberi pahala, memberi kamu pahala. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi satu bisa mengatakan rahimakallah wa ajaraka. Juga dalam hadis yang lain, Imam Nawawi berpendapat yang paling baik untuk diucapkan ketika takziah yaitu apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada salah seorang utusan yang datang kepadanya untuk memberi kabar kematian seseorang. Beliau SAW bersabda kepada utusan itu, kembalilah kepadanya dan katakanlah kepadanya, anna lillahi ma'akhadha walahu ma'ata wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma famurha faltastabir wal tahtasib. Jadi Rasulullah mengatakan, sesungguhnya adalah milik Allah apa yang dia ambil dan akan kembali kepadanya apa yang dia berikan. Segala sesuatu yang ada di sisinya ada jangka waktu tertentu, yakni ada ajalnya. Ini doanya sampai di sini, lalu memberikan pesan hendaklah bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama lagi mensunahkan agar ketika bertakziah orang muslim yang ditinggal mati oleh orang muslim mengucapkan a'adhamallahu ajran wa ahsana azaa wa rahima mayyita. Semoga Allah melipat gandakan pahlamu, memberimu pelipur lara yang baik, dan semoga dia memberikan rahmat kepada si mayit. Tentunya ketika kita bertakziah kepada orang muslim yang ditinggal mati oleh orang kafir, ia tidak boleh dengan mendoakan warahima mayyita, semoga Allah merahmati yang mati, karena yang mati sudah tidak mungkin dirahmati Allah. Dan setelah orang kafir itu mati, kita tidak boleh mendoakan. Mendoakan hanya sia-sia saja. Baik itu orang tua kita sendiri, saudara kita, atau tetangga kita. Apakah ada contoh dalam Al-Quran? Ada. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan bapaknya yang sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abu Thalib, maka Rasulullah pun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita sudah berhenti, adapun masih hidup, masih bisa kita doakan agar masuk Islam, agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Rasulullah menjenguk pembantu atau anak yang membantu Rasulullah dari Yahudi tadi agar masuk Islam. Maka hanya sampai a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaa, atau dengan rahimakallah wa ajaraka, atau dengan anna lillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Itu saja kalau yang mati itu. Kemudian bagaimana jawabannya ketika kita yang ditakziahi? Maka jawabannya adalah dengan istajaballah doa'aka rahimana wa iyyaka. Semoga Allah mengabulkan doamu dan semoga Dia mengasihi kita juga kamu sekalian. Ini jawaban ketika kita didoakan oleh orang-orang yang bertakziah tadi, bertakziah kepada kita. Kemudian duduk-duduk ketika bertakziah, berkumpul dan membaca Al-Quran ketika bertakziah sebetulnya bukan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di pekuburan ataupun di tempat jenazah. Tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mati sampai lama, 1 hari 1 malam mesti diajikan terus. Jumhur ulama melarang duduk-duduk di tempat yang ditinggal mati. Yang disyariatkan ialah setelah mayat dikuburkan sebaiknya kembali kepada kesibukan masing-masing. Larangan ini hukumnya makruh apabila tidak diikuti kemungkaran-kemungkaran lain. Adapun jika disertai dengan kemungkaran-kemungkaran, misalnya bid'ah, maka hukumnya bisa menjadi haram. Misalnya yang berlaku di suatu masyarakat, kalau sudah memakamkan jenazah, kemudian orang yang mengiringkan jenazah ke kuburan tadi kembali, sebagian besar kembali ke tempat orang yang sohibul musibah tadi. Lalu di situ makan-makan, yang disebut dengan istilah Jawa nyaur tanah. Jadi dia diberi makanan-makanan. Maka itu berarti disertai dengan kebid'ahan. Maka kumpulnya ini menjadi haram karena tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, terus apa yang bermanfaat bagi orang yang sudah mati? Saya ambilkan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah, yakni ada beberapa hal. Ma yantafi'u bil mayyit ba'da mautihi. Apa sebetulnya yang bermanfaat bagi orang yang sudah mati? Apakah tadi kumpul-kumpul? Apakah nyembelih kerbau atau sapi? Yang bermanfaat adalah yang pertama doaul muslimin lahu. Doa orang-orang Islam untuknya. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surah Al-Hasyr ayat 10. Jadi yang mengatakan rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami yang telah terdahulu dengan iman. Ini doa. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Juga Rasulullah bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak diketahui, termasuk yang sudah mati.
karena tidak pamer, mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Muslim. Kemudian yang kedua adalah qada'u dain inda man inda min ayyi anhu min ayyi syahsin, melunasi hutangnya, melunaskan hutang si mayit itu dari siapa saja. Jadi kalau hukumnya, kalau memang di dalam satu pembahasan, satu kitab, kalau orang yang meninggal dunia itu mempunyai harta, maka wajib untuk dibayarkannya sebelum diwaris. Kalau seorang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai harta dan berniat untuk melunasinya, namun sampai mati belum mampu melunasinya, maka Allah mengampuni dosa orang itu. Kalau orang yang meninggal itu punya harta, tapi ahli warisnya tidak mau membayarkan harta itu untuk nyarutang, langsung diwaris saja, maka dia juga diampuni oleh Allah atas dosa itu, karena yang dosa adalah yang ahli warisnya. Apalagi kalau orang tuanya sudah berwasiat, saya punya hutang di sana, wajib sekali karena dia tahu. Kemudian qada waliyuhu as-sawman. Jadi kalau ada puasa qada yang belum dilakukan, maka dilaksanakan puasa yang menjadi kewajiban. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah qal man mata wa alaihi shaumun shoma an waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia mempunyai kewajiban berpuasa, maka walinya supaya mempuasakannya. Wa hadza amun fi qada'i Ramadan wa qada'i siyamin nadar. Wa hadza asal aqwalul ulama kama sayati tahriru fi siyam insyaallah. Di sini dikatakan oleh kitab ini, masalah hadis ini berlaku umum, apakah qada puasa Ramadan ataukah puasa nadar. Dan ini adalah pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Bisa dibahas, dilihat pada penjelasan tentang bab puasa insyaallah. Kemudian qada'un nadri anhu saman kana aw ghairu, melaksanakan nadar yang dinadarkan orang yang mati tadi, baik itu puasa maupun yang lainnya, dilaksanakan. Nah, tentunya ketika nadarnya itu harta atau puasa, tapi dia tidak mampu untuk melakukannya dan keluarganya juga tidak mampu untuk melakukannya, ya dengan kafaratun nadar, yakni dengan kafarah, tidak membayar dengan sesuai dengan nadarnya. Baratnya orang tuanya mengatakan, kalau saya begini, saya akan membangun masjid seharga 2 miliar misalnya. Atau ketika mau nyalon wali kota, dia bernadar, demi Allah kalau saya nanti jadi wali kota, saya bernadar kalau saya jadi wali kota akan membangun masjid seharga 5 miliar misalnya. Kemudian jadi wali kota betul, terus sampai 5 periode, sampai 5 tahun orang bangun masjid, terus dia mati. Nah, berarti kan nadarnya belum terselesaikan. Anaknya miskin, ya, dengan kafaratun nadar karena tidak punya untuk membangun. Dan kebetulan mati orang meninggalkan warisan apa-apa. Kalau mati itu meninggalkan warisan, maka ya bangunkan masjid sampai 5 miliar meskipun entek, karena itu adalah nadar wajib dilaksanakan. Kemudian juga ma yaf'alul walad as-salih min a'malis salih, yakni apa yang dilakukan anak-anak saleh dari amal-amal yang saleh, maka ini juga bermanfaat bagi orang tuanya.
Kemudian juga ma yuhallibu min atharin salihah wa sadaqatin jariyah. Juga apa-apa yang dilakukan dari amal-amal soleh yang ada bekasnya, membuat aturan yang soleh, mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, itu juga akan bermanfaat. Dan juga sedekah jariyah berdasarkan hadis Rasulullah. Juga inilah yang bermanfaat sebetulnya, yang bermanfaat pada si mayit setelah meninggal dunia, ya. Tidak hadiah-hadiah yang lain. Barangkali cukup itu yang saya sampaikan pada kajian malam ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Masih ada waktu seperempat jam. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Ya. Belakang dulu tadi, Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau ada seorang istri ditinggal mati suaminya, maka terjadilah ada masa iddah, Iya. yaitu 4 bulan 10 hari. Betul. Nah, di dalam masa iddah ada hal-hal yang dilarang yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Iya. Nah, apabila orang tersebut yang ditinggal mati itu adalah wanita pekerja, Iya. wanita karir yang di dalamnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan, Iya. bagaimana hukumnya apabila wanita tersebut dalam masa iddah melakukan atau bekerja? Iya. Satu itu. Kemudian masalah gaya bahasa. Di dalam Al-Quran, Allah sering menyebut dirinya adalah kami. Iya. Ya. Sepengetahuan saya, kalau bahasa Indonesia, kami itu bentuk jamak dari aku atau saya. Iya, iya. Nah, apa yang dimaksud dengan kami? Karena kita tahu bahwa Allah adalah Esa atau Tunggal. Iya. Tapi kenapa kok disebut dalam Al-Quran selalu disebutkan kami, bukan aku? Iya. Iya. Kemudian saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa ketika seorang wanita tadi, wanita karir, misalnya pegawai negeri atau karyawan pabrik umpamanya, di mana tidak ada tidak ada cuti mati, adanya cuti hamil, kan gitu, cuti melahirkan, tapi cuti mati tidak ada. Apalagi cuti 4 bulan 10 hari, itu lebih nggak ada lagi. Apakah boleh dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan? Boleh, dengan syarat dia hanya melakukan pekerjaan itu tetap tidak bermake up ria, tidak WHWH, tidak guyonan, pokoknya kerja pulang. Apa ada dasar hukumnya? Ada. Dikiaskan, yakni pada suatu ketika, hadis dari Jabir bin Abdullah. Jabir mempunyai seorang kakak perempuan sedang iddah. Kemudian kakaknya itu keluar ngunduh kurma. Lalu kemudian di jalan ketemu orang laki-laki mengatakan, kau masih dalam iddah, kamu pulang, jangan ngunduh kurma. Kemudian orang perempuan itu pun pulang. Setelah pulang, menghadap kepada Rasulullah SAW, menceritakan kejadiannya. Kurma ini harus diunduh dan seterusnya. Lalu jawaban Rasulullah SAW, silahkan kau mengunduh kurma itu. Barangkali dengan kurma itu kamu bisa berbuat baik. Maka dari situ dikiaskan kepada orang yang betul-betul harus melakukan suatu pekerjaan. Ibaratnya tadi seorang pegawai negeri tidak ada cuti
kematian sampai 4 bulan 10 hari. Kalau dia mangkir tidak kerja 4 bulan 10 hari, barangkali ya dipecat. Kalau dipecat, rugi dia, tidak bisa barangkali untuk mendidik anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya yang ditinggal mati suaminya. Itu dasar hukumnya. Maka jawabannya boleh kalau memang harus dilakukan, tidak bisa diwakilkan. Kemudian yang kedua, memang ada sebetulnya satu bahasan khusus untuk membahas domir-domir yang ada di dalam Al-Quran yang dianggap tidak sesuai dengan tata bahasa. Misalnya contohnya adalah tadi nahnu itu adalah untuk jamak. Kenapa jamak mutakalim istilahnya? Jamak mutakalim itu kami. Kenapa kok dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kami? Baik itu dalam inna nahnu nazzalna misalnya ya, sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra, yakni Al-Quran. Dari domirnya nahnu juga fi'ilnya dengan nazzalna, kami telah menurunkan Al-Quran. Sepengetahuan saya adalah untuk membedakan, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga berjalan di masyarakat Arab. Ketika orang akan mempersilahkan atau mengundang orang yang terhormat, itu misalnya kamu itu sebetulnya adalah Anda, tapi ketika kepada syekhnya, dia tidak akan mengatakan ya syekh, Anta datang ke rumah saya misalnya, Anta supaya membaca ini, ya syekh, saya mohon jawaban dari Anta. Itu tidak akan mengatakan begitu, tapi antum. Padahal antum itu adalah untuk kamu sekalian, sedangkan saya ini satu. Mudah-mudahan nanti pada suatu pertemuan kita bahas khusus. Ada sebetulnya di sini kitabnya, tapi waktu tidak mencukupi. Yang saya ketahui adalah diantaranya litakrim, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada bahasa khusus tujuan orang-orang orang-orang non-muslim yang menganggap Al-Quran itu banyak yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Lalu dijawab dengan berbagai macam jawaban alasan dengan contoh-contohnya dari ayat-ayat Al-Quran. Begitu Bapak ya yang saya bisa menjawab pada hari ini. Mudah-mudahan kalau ada waktu saya diberikan lagi, saya ingin membahas khusus tentang masalah itu. Apa seperti itu? Banyak sekali domir-domir dalam Al-Quran yang kalau dihubungkan dengan tata bahasa seakan-akan tidak tepat, seperti nahnu tadi. Ada lagi? Ya, ayo Bapak ini betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, kebetulan saya mau tanya, ini ada 3 kejadian yang baru-baru ini saya alami. Iya. Yang pertama berkaitan rahasia. Yang pertama saya itu menjenguk orang sakit, kemudian saya menjenguk sore di rumah sakit, kemudian besoknya meninggal. Tapi waktu meninggal saya tidak diberitahu dan saya nggak tahu, akhirnya saya juga tidak layak. Nah, apakah keutamaan atau pahala saya menjenguk ini sama dengan seandainya dia meninggal saya layak? Karena ini saya tidak, masalahnya saya tidak tahu, tidak ada yang tahu. Itu yang pertama. Itu baru-baru saya alami. Kemudian yang kedua, saya itu sudah niat mau layak karena ada tetangga jauh yang meninggal itu umurnya kan asal. Saya pulang ke rumah itu sekitar jam 12:30 jam 1. Dan saya
kemudian layar-layar tiduran sampai hampir asar. Saya bangun nggak lama kemudian asar kan. Nah kebetulan itu jaraknya dari rumah itu agak jauh 7 kilo. Nah saya lebih baik saya jamaah di masjid daripada saya layar karena 7 kilo saya nanti nggak kena jamaahnya gitu. Nah ini apakah niat saya itu niat layarnya itu sudah bisa istilahnya sudah diterima gitu. Karena saya mau niat layar tapi karena berat saking keselnya. Kemudian yang ketiga, ini kebetulan juga pernah saya alami. Saya takziah ke seseorang yang non muslim. Kebetulan lakinya itu muslim, kebetulan tetangga. Istrinya non muslim. Kemudian di sini disemayamkan di gotong royong. Nah, kita takziah ke gotong royong karena lahirnya juga begitu. Apakah ini dibolehkan? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah pahala saya menjenguk orang sakit itu sama dengan pahala untuk takziah? Barangkali tidak sama, tapi menjenguk orang sakit itu pahalanya juga amat sangat besar. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berangkat menjenguk orang sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh 70.000 malaikat untuk mendoakannya, sampai kalau dia itu menjenguk di waktu pagi maka sampai sore akan dimintakan rahmat oleh 70.000 malaikat. Kalau dia menjenguk di waktu sore maka ada 70.000 malaikat yang memintakan rahmat kepada Allah untuk orang itu sampai pagi hari. Berarti pahalanya juga amat sangat besar orang yang menjenguk orang sakit. Dan menjenguk orang sakit itu juga termasuk salah satu dari hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya. Hakul muslimi ala muslimi sittun, diantaranya salah satu wa idza marida fa'udhu, apabila saudara muslim itu sakit maka doakanlah. Kemudian yang kedua, yakni mendahulukan jamaah, karena khawatir kalau datang ke tempat jenazah itu tidak akan mendapatkan jamaah. Sudah betul apa yang panjenengan sampaikan, mengikuti mengutamakan jenazah mengutamakan sholat jamaah terlebih dahulu. Lalu apakah niat saya yang tidak kesampaian tadi, apakah sudah dapat pahala? Sudah. Karena ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berkeinginan, berniat untuk melakukan suatu kebaikan, maka sudah dicatat satu hasanah, satu kebaikan. Apabila dia lakukan, maka akan diberi 10 kebaikan sampai berlipat-lipat, sampai 700 kali lipat, sampai tidak terbatas kalau memang dilakukan. Maka ketika kita sudah berazam, sudah berkeinginan untuk melakukan sebuah perbuatan, lalu ada aral yang merentanginya, itu sudah dapat pahala. Tapi kalau niatnya itu hanya guyonan dalam hati, jadi yo aku ora pak teko, tapi menoleh pahala yo aku niat pak teko, iya tidak dapat. Itu namanya mempermainkan hadis Rasulullah SAW, mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kasus yang panjenengan alami, saya yakin ikhlas, betul-betul ingin untuk bertakziah, tapi karena satu dan lain hal sehingga tidak bisa sampai, maka berdasarkan hadis Rasulullah saya yakin mendapatkan pahala. Kemudian bertakziah ke gotong royong. Di gotong royong itu sebetulnya sudah termasuk satu ibadah bagi mereka. Orang mati disemayamkan sampai 2 dino 3 dino. Sedangkan kita tidak boleh bertoleransi dalam ibadah. Larangan besar bertoleransi dalam ibadah. Maka kita tidak perlu bertakziah ke gotong royong. Ya.
Dan memang yang dikehendaki oleh kaum kafir sejak zaman dahulu itu ya seperti itu. Kalau melihat sejarah Rasulullah SAW. Jadi pertama Rasulullah SAW berdakwah, maka mereka mengatakan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib silakan ponakanmu untuk berdakwah, tapi mbok yo ojo ngelek-elek Tuhan kami. Pokoknya jangan mencaci maki Tuhan kami. Ya. Nah sekarang kan begitu pula, silakan berdakwah, kaum muslimin berdakwah, tapi ojo ngenyek karo agama sing liya. Kan bodoh. Jangan menghina agama-agama yang lain, jangan menganggap agama lain yang salah. Itu tidak boleh. Ya pada zaman Quraisy ya sudah ada. Kemudian setelah itu kaum kafir mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, serahkan Muhammad kepadaku untuk saya bunuh, dan berikan saya akan memberikan Walid bin Mughirah, pemuda yang ganteng, untuk kamu rawat sebagai ponakanku. Maka hal ini dijawab oleh Abu Thalib, alangkah bodohnya kamu. Bagaimana kamu memerintahkan aku untuk menyerahkan Muhammad kepada kamu untuk dibunuh, sedangkan kamu akan menyerahkan anakmu kepada kami untuk kami rawat. Kemudian setelah itu uang. Wahai Abu Thalib, sampaikan kepada Muhammad, apabila Muhammad itu karena kena sihir, maka kita akan mencari tabib yang paling top untuk mengobati sihir yang menimpa Muhammad. Apabila Muhammad ingin harta, kita kumpulkan harta ke orang Makkah untuk Muhammad. Apabila Muhammad ingin istri yang cantik, akan kita carikan wanita yang paling cantik untuk diberikan kepada Muhammad, asal meninggalkan dakwah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah ya, demi Allah, wahai Muhammad, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, niscaya aku sekali-kali tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan aku atau aku hancur karenanya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diminta agar mengganti Quran yang lain. Maka dijawab dalam Al-Quran, ada ayatnya. Kemudian juga setelah itu minta lagi agar Nabi Muhammad SAW itu menyembah Tuhan mereka dan mereka menyembah Tuhannya Muhammad. Jadi toleransi. Maka dijawab dengan surah Al-Kafirun. Jadi persis apa yang dikatakan mereka sampai zaman sekarang ini adalah persis apa yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Orang menjelek-jelekan Nabi Muhammad, menjelekkan Tuhan, itu sejak zaman Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Maka tidak heran kalau sekarang ada yang mengatakan Al-Quran itu hanya sekedar cerita. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa Allah itu hanya pendongeng belaka. Celakanya dongengan Allah itu tidak sistematis. Na'udzubillah min dzalik. Allah dipoyoi. Tidak hanya nabinya yang dicaci, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sejak zaman dahulu sampai sekarang ada tentang hal tersebut. Begitu Bapak, jadi prinsipnya jawaban sudah nyampe, sudah habis waktu, sudah jam 9:04. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jama'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.